wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novander Fitria dari kelas 11 MIPA 5. Saya berasal dari sekolah SMA Negeri 24 Kabupaten Tangerang. Di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai materi sistem saraf tepi. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama yaitu pengertian sistem saraf tepi. Apa sih itu sistem saraf tepi? Sistem saraf tepi atau sistem saraf perifer adalah sistem saraf yang membawa informasi atau sinyal menuju ke sistem saraf pusat, yaitu otak dan medulus spinalis, dan membawa informasi atau sinyal keluar dari sistem saraf pusat menuju organ target. Sistem saraf tepi berfungsi sebagai penghubung antara saraf pusat, yaitu otak dan susun tulang belakang atau medulus spinalis dengan seluruh organ tubuh, yaitu seperti organ dalam, mata, pendengaran, kelenjar keringat, kulit, dan otot-otot. Berdasarkan arah impulsnya, sistem saraf tepi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama sistem saraf sensorik atau aferen dan yang kedua adalah sistem saraf motorik atau eferen. Sistem saraf sensorik. Sistem saraf sensorik atau aferen adalah saraf yang menerima rangsangan dari lingkungan sekitar yang bertugas untuk membawa impuls atau rangsangan yang didapat menuju ke otak atau sistem saraf pusat. Impuls atau rangsangan tersebut menuju sistem saraf pusat dikirimkan dengan melalui neurosensori, lalu dikirim melalui susun tulang belakang atau medulus spinalis dan menuju ke otak untuk diintegrasikan. Impuls atau rangsangan tersebut dapat berupa visual, rasa, atau aroma. Sistem saraf sensorik atau aferen ini berfungsi untuk merasakan atau sensing, yaitu melihat, membau, merasakan sakit, dan meraba sesuatu. Selanjutnya yaitu sistem saraf motorik. Sistem saraf motorik atau eferen adalah saraf yang menerima perintah dari otak dan susun tulang belakang, serta membawa informasi keluar dari sistem saraf pusat menuju ke organ tubuh manusia lainnya. Oke, selanjutnya berdasarkan cara bekerjanya. Berdasarkan cara bekerjanya, sistem saraf tepi dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah sistem saraf somatik atau secara sadar, dan yang kedua adalah sistem saraf otonom atau secara tidak sadar. Sistem saraf somatik. Saraf somatik berperan membawa informasi motorik maupun sensorik ke dan dari saraf pusat. Sistem saraf ini bekerja secara sadar, di mana informasi dari otak akan disalurkan ke otot, lalu respon otot akan disalurkan ke otak. Saraf somatik menyebabkan Anda bisa melakukan gerakan-gerakan yang disadari. Makanya, saraf somatik biasanya ditemukan di otot rangka, sehingga bisa memerintah otot-otot tersebut untuk berkonstruksi dan kamu pun bisa bergerak. Saraf somatik terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama saraf kranial yang terdiri dari 12 pasang saraf dan yang kedua yaitu saraf spinal yang terdiri dari 31 pasang saraf. Yang pertama yaitu saraf kranial. Saraf kranial berasal dari otak dan terdiri atas 12 pasang saraf. Sebagian besar tersusun dari serabut saraf sensorik dan motorik, tetapi beberapa saraf hanya tersusun dari serabut saraf sensorik. Saraf-saraf tersebut diberi nama dan disusun dengan angka Romawi. Saraf kranial memiliki dua jenis tugas utama, yaitu yang berhubungan dengan motorik dan sensorik. Saraf kranial sensorik bertugas membantu untuk mencium bau, melihat, dan mendengar. Sementara itu, saraf kranial motorik bertugas membantu mengontrol pergerakan otot kepala dan leher. Berikut klasifikasi saraf kranial. Oke, selanjutnya yang kedua yaitu saraf spinal. Saraf spinal terdiri atas 31 pasang saraf yang muncul dari segmen-segmen medulus spinalis dan diberi nama sesuai nama ruas tulang belakang, yaitu 8 pasang saraf serviks atau C1 sampai C8, 12 pasang saraf toraks atau T1 sampai T12, 5 pasang saraf lumbar atau L1 sampai L5, 5 pasang saraf sakral atau S1 sampai S5, dan 1 pasang saraf koksigel. Oke, selanjutnya yaitu sistem saraf otonom. Sistem saraf otonom adalah jaringan sel kompleks yang mengontrol keadaan internal tubuh atau dalam tubuh dan mengatur fungsi-fungsi tubuh yang di luar kesadaran seseorang. Saraf otonom bertugas untuk mengontrol konstruksi paru-paru dan sistem pencernaan. Maka dari itu, saraf otonom banyak ditemukan pada otot polos, seperti organ pencernaan, otot jantung, dan kelenjar. Terdapat dua bagian saraf otonom, yaitu yang pertama sistem saraf simpatis dan yang kedua yaitu sistem saraf parasimpatis.
Yang pertama yaitu sistem saraf simpatis. Sistem saraf simpatis berasal dari segmen toraks dan lumbar medula spinalis. Sistem saraf simpatis bertugas membuat atau mengendalikan respon perlawanan dari dalam tubuh ketika ada ancaman dalam waktu cepat. Misalnya, ketika kamu sedang merasa takut atau gugup, maka sistem saraf simpatis akan memicu respon dengan mempercepat detak jantung, memproduksi kelenjar keringat, dan meningkatkan pernapasan. Selanjutnya yang kedua yaitu sistem saraf parasimpatis. Sistem saraf parasimpatis berasal dari area kranial atau otak dan sakrum atau di bagian bawah medula spinalis. Sistem saraf parasimpatis bertugas untuk membuat respon. Sistem parasimpatis bertanggung jawab untuk menjaga fungsi tubuh agar tetap berjalan normal setelah munculnya ancaman. Jadi, ketika ancaman sudah berlalu, maka sistem parasimpatis akan mulai bekerja dengan memperlambat detak jantung, memperlambat pernapasan, dan mengurangi aliran darah ke otot. Serta, saraf parasimpatis juga berfungsi untuk mengendalikan organ-organ tubuh manusia saat dalam fase istirahat. Selanjutnya yaitu gangguan sistem saraf tepi. Neuropati perifer adalah gangguan yang terjadi akibat kerusakan pada sistem saraf perifer atau sistem saraf tepi. Kerusakan tersebut menyebabkan proses pengiriman sinyal antara sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi terganggu. Penyebab umum dari neuropati perifer adalah diabetes, tetapi juga dapat dihasilkan oleh cedera, infeksi, dan paparan racun. Gejalanya meliputi nyeri, lemas, sensasi kesemutan, mati rasa, dan nyeri lainnya pada tangan dan kaki. Berikut tadi adalah penjelasan mengenai pembahasan materi sistem saraf tepi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.